Halo minasang, konnichiwa. Aku Ayu, kembali lagi di YouTube Gakushudo Nihongo. Di video sebelumnya aku udah cerita tentang kultur shock karena pergantian musim di Jepang. Dari dinginnya musim dingin sampai kaget lihat bunga sakura mekar di depan mata. Nah, kalau waktu itu kita bahas musim, kali ini kita bahas yang gak kalah seru, yaitu kultur shock dari sisi budayanya. Karena jujur aja, waktu pertama kali datang ke Jepang, aku tuh sering banget bengong dan mikir, loh kok orang Jepang begini ya? Atau, waduh, di Indonesia kayaknya nggak bakal gini deh. Jadi, di video kali ini aku bakal cerita beberapa hal-hal unik dari budaya Jepang yang sempat bikin aku heran, kaget, dan kagum juga. Yuk, siap-siap kita ngobrol santai bareng aku. Let's go! Sebelum lanjut ngobrol santainya, aku mau kasih info menarik dulu buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang atau baru mulai dan mau upgrade skill bahasa Jepang kamu. Sekarang ada cara yang lebih praktis loh. Belajar mandiri jadi makin seru pakai web aplikasi digital Gakushudo. Materi lengkap dari dasar sampai level tertinggi. Cocok banget buat pemula dan yang mau upgrade skill. Plus praktis, ekonomis, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih hemat waktu dan biaya. Info registrasi bisa langsung DM Instagram Gakushudo ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik utama hari ini ya. Dari segi budaya, Jepang itu punya banyak banget kebiasaan unik, disiplin, dan kadang bikin kita yang baru datang jadi bingung sendiri. Dan jujur aja, beberapa hal ini bener-bener bikin aku kultur shock. Yuk, aku ceritain satu-satu ya. Yang pertama, kebiasaan diam di transportasi umum. Naik kereta di Jepang tuh hening banget. Kayak perpustakaan berjalan. Semua orang diam, sibuk dengan HP atau baca buku. Aku jadi ragu mau ngobrol, takut ganggu orang lain. Tapi lama-lama aku sadar, mereka melakukan itu karena menghargai privasi dan kenyamanan orang lain. Lucunya, begitu balik ke Indonesia dan naik transportasi umum yang ramai, aku malah kaget sendiri. Yang kedua, buang sampah dipisah-pisah. Ini penting dan harus benar. Sampah dipisah benar-benar detail. Ada yang bisa dibakar, yang tidak bisa dibakar, botol plastik daur ulang, sampai kaca atau keramik juga beda tempat. Aku sempat bingung dan nanya tetangga, ini botol plastik kayak gini masuknya kemana ya? Tapi begitu terbiasa, jadi terasa banget manfaatnya. Lingkungan bersih, dan orang Jepang sangat bertanggung jawab soal kebersihan. Yang ketiga, budaya antri. Di Jepang, semua orang selalu tertib. Bahkan untuk naik eskalator. Mereka berdiri di sisi kiri dan kasih jalan di sebelah kanan. Gak ada yang nyalip dan gak ada yang dorong-dorongan. Awalnya aku sempat heran, kok bisa ya orang sebanyak ini tertib? Ternyata buat mereka, antri itu bukan cuma soal baris rapi, tapi juga menghargai orang lain. Yang keempat, tepat waktu dan kerja keras. Orang Jepang sangat menghargai waktu. Telat 1 menit aja bisa dianggap nggak sopan. Awalnya lumayan stres, tapi lama-lama belajar untuk disiplin bisa juga kok. Yang kelima, tata krama dan sopan santun. Mulai dari membungkuk, pakai bahasa formal, sampai cara memberi dan menerima barang. Awalnya ribet banget, tapi makin lama justru terasa indah. Karena semua itu tentang rasa hormat. Buat aku pribadi, ini pelajaran yang berharga banget. Bikin aku jadi lebih sadar untuk menghargai orang lain, sekecil apapun caranya. Walaupun awalnya aku kaget, tapi semua kebiasaan ini justru bikin aku banyak belajar. Mulai mandiri, disiplin, sampai bisa beradaptasi lebih cepat. Dari semua hal itu, aku belajar untuk lebih menghargai perbedaan budaya, disiplin, dan kerja keras. Hidup di Jepang emang penuh tantangan,
tapi juga penuh pelajaran dan pengalaman berharga. Terima kasih ya minasang yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten tentang pengalaman tinggal di Jepang, klik like, tulis di kolom komentar pengalaman atau pendapat kalian tentang budaya di Jepang. Dan aku pengen tahu nih, topik apa lagi yang seru menurut kalian? Atau ada hal tentang Jepang yang pengen kalian tanyain ke aku? Tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jamatane!